kemungkinan mereka terus-menerus karena ketika orang diwajibkan PCR, orang diwajibkan vaksin, orang diwajibkan semua itu kan membuat mereka, apalagi ada kabar terbaru akan ada gelombang ketiga kan. Sementara ini kita berhadapan dengan di bulan dan akhir tahun ini nggak ada cerita-cerita soal begitu. Jadi ada dilema antara satu sisi korupsi yang memang besar-besaran, di sisi lain ya akhirnya berujung pada hilang atau penghilangan nyawa atau matinya orang dalam jumlah besar. Bagaimana membacanya, Bang Dul, supaya lebih tidak emosional gitu? Tahun 2013 saya ke Beijing. Kemudian saya tanya sama orang Cina, kenapa motor yang dikirim ke Indonesia itu, karena ada motor Jiling apa siapa itu? Jiling. Itu jelek sekali kualitasnya. Kata orang Cina itu, ya kami buat sesuai dengan pesanan. Jadi ada kualifikasi A, B, C, ya pesannya C ya itu. Begitu juga tentang Sinovac. Cina itu punya 5 jenis vaksin. Nah, kita ambil yang Sinovac, itu yang terjelek. Dan Cina sendiri tidak pakai Sinovac buat rakyatnya. Nah, karena apa? Dengan teori ekonomi kapitalis, dengan modal sekecil mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jadi itu betul-betul proyek bisnis. Lantas kemudian dalam teori bisnis kita tahu kalau Ustadz Alfian Tanjung mau kirim katakanlah beras ke kabupaten apa kepada mitra kerja, kan telepon dulu kan, atau kalau belum telepon kirim saya mau kirim sekian ton, harga begini, setuju enggak? Apa bayar DP dan itu kan mesti ada deal tuh. Vaksin ini belum ada izin edar dari POM, itu sudah dikirim ke daerah-daerah. Ya Allah. Itu fakta kan? Itu bertentangan dengan teori bisnis. Atau misalnya belum ada sertifikat halal dari MUI, sudah dikirim. Kalau misalnya ditakdirkan keluar sertifikat halal tidak halal, gimana itu yang sudah dikirim ke daerah? Atau tiba-tiba POM mengatakan tidak bisa diedarkan karena tidak mempersalah, gimana itu? Nah, jadi ini ilmu akal-akalan untuk bagaimana istilahnya mempeta komplit supaya kemudian orang melaksanakan itu. Soal vaksin Cina, 3 hari sudah itu saya tulis di medsos. Kemudian 2 hari atau hari ketiga kalau tidak salah itu Sekjen MUI telepon saya. Waktu saya ada acara saya tidak terima. Besoknya saya telepon beliau. Beliau persoalkan tentang artikel saya itu. Saya bilang, Ustaz, saya ini pernah jadi pengurus Majelis Ulama waktu Buya Hamka. Jadi saya punya tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik Majelis Ulama. Kenapa? Karena 2014 2 orang dari Australia, pengusaha potong hewan, itu menyampaikan kepada saya bahwa sertifikat halal Majelis Ulama itu bermasalah. Saya tanya apa masalahnya? Dia bilang yang menyembelih memang orang Islam, tapi dalam satu area itu, di situ sapi, di situ kambing, di situ babi, di situ anjing apa segala macam. Bagaimana untuk bisa memastikan tidak bercampur darah dan seterusnya seperti itu? Nah, saya bilang Anda punya barang bukti, kami bawa videonya Pak. Saya bilang saya sudah baru pensiun dari KPK, Anda bawa aja langsung ke KPK. Beberapa waktu kemudian, 2 pekan, 3 pekan, dua edisi majalah Tempo dengan cover sertifikat halal. Di dalam majalah itu bagaimana seorang pimpinan di Majelis Ulama mengatakan ada uang diterima tapi untuk ini. Artinya bahwa itu ada. Nah, saya tidak mau ini terulang lagi dalam itu, maka saya minta KPK melakukan kalau istilah agama tabayun, tapi kalau istilah manajemen ya verifikasi atau klarifikasi. Apakah penetapan status sertifikat halal oleh MUI itu mengikuti SOP atau tidak? Apa ucapan Ustadz itu? Maaf Ustadz, Majelis Ulama MUI terpaksa harus menempuh jalan tengah. Astagfirullah. Dalam hati saya ini soal halal haram, kok ada jalan tengah? Maka saya kemudian ingat hadis kan? Yang halal jelas, haram jelas, diantaranya itu syubhat, dan barang siapa yang meninggalkan syubhat, dia menjaga agama seperti itu. Ya, mungkin ini